Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada peribahasa bilang, Anda tidak mempunyai kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama datang dari kata-kata. Inilah topik pembahasan kelompok kami pada hari ini tentang riset pasar. Selamat pagi, kami dari kelompok 1, salam kenal teman-teman. Namun, sebelum saya memulai presentasi, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Andi Triana Fibrianti SPD sebagai pendamping kelompok kami. Juga berterima kasih kepada ibu guru pendamping kelompok yang lain, dan tak lupa juga kepada teman-teman semua. Sebelum memasuki topik pembahasan, sebaiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebagaimana pepatah pernah berkata, tak kenal maka tak sayang. Baik, saya mulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Dai Salma. Tugas saya di kelompok 1 sebagai CEO kelompok. Baik, sebagai awal presentasi, kami akan memperkenalkan logo serta makna produk kami terlebih dahulu. Produk kami beri nama Food House. Apa sih food house itu? Jadi teman-teman, food house itu berasal dari dua kata, yaitu food dan house. Food yang berarti makanan, sedangkan house identik dengan minuman. Jadi kesimpulan dari penggabungan kata tersebut yaitu tiap ada makanan pasti ada minumannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih detail mengenai elemen-elemen yang terdapat pada logo kami. Saya mulai dari yang teratas. Mangkuk. Mangkuk disimbolkan di sini sebagai keberuntungan dan kemakmuran. Sedangkan cemek. Teman-teman di sini ada yang tahu apa itu cemek? Cemek merupakan singkatan dari cepat, murah, enak, dan kualitas terjamin. Baik, itu saja yang saya sampaikan mengenai logo. Yang lain bisa dibaca sendiri. Dan ini nama-nama kelompok Food House. Untuk urutan pertama, di sini saya sendiri Dewi Salma sebagai CEO toko. Kedua, Sumita Novalaina sebagai bendahara dan sekretaris toko. Ketiga, ada Aldiansa sebagai cost control. Keempat, ada Siti Masuro sebagai marketing 1. Dan yang kelima, ada Dian Juliatun Savitri sebagai marketing 2. Baik, kita masuk ke inti presentasi ini. Di sini ada jenis kelamin. Kenapa sih kita meriset jenis kelamin? Ya, karena supaya memudahkan kami di dalam target pasar kami. Ternyata di sini yang paling terbanyak di kalangan perempuannya. Untuk usia, kita emang target utama kami para remaja yang aktif dalam bersosial media, yaitu mulai dari umur 15 tahun sampai 20 tahun. Oke, sekarang makanan rasa apa yang lebih diminati di kalangan Anda? Ternyata yang diminati di kalangan kita itu banyaknya yang suka dengan makanan yang pedas, manis. Sekarang rekomendasi makanan yang Anda sukai. Rekomendasi yang paling banyak di sini itu cilok pedas. Jadi produk yang kita akan pasarkan salah satunya adalah cilok pedas. Sedangkan untuk produk kedua, kita memilih untuk memasarkan piscok atau mafia gedang, karena untuk sempol sama serat buah itu sudah ada di dalam toko. Oke, sekarang rekomendasi minuman yang Anda sukai. Untuk minuman, kami memilih untuk es semangka Vrindavan, karena untuk es boba sudah terlalu pasaran, dan untuk jus buah sudah ada di market sekolah.
Oke, sekarang tentang kemasan makanan yang Anda suka. Kenapa kita memilih tiga makan packaging tersebut? Dikarenakan ketika packaging tersebut tidak terlalu rumit bagi kami dan mudah ditemukan di kalangan kami. Untuk masalah harga, kami sesuaikan dengan riset pasar kami yang lebih mengarah ke remaja bersekolah. Untuk harganya 2.000 sampai 5.000 ke atas atau bisa jadi 5.000 sampai 8.000 ke atas. Untuk masalah jenis pengiriman, kalian bisa mengerti sendiri atau sudah banyak yang mengerti masalah pengiriman barang atau makanan atau minuman. Hambatan yang dihadapi kelompok kami itu ada dua macam, yaitu internal. Apa sih hambatan internal itu? Hambatan internal adalah hambatan yang berasal dari dalam diri kita sendiri atau di dalam kelompok kami. Misalkan faktor-faktor internal yang dialami kelompok kami yaitu 1. Minimnya pengalaman dalam berwirausaha. 2. Kesadaran diri emosional tiap anggota. Untuk yang ketiga, keterbatasan komunikasi. Dan yang keempat, kurangnya alat-alat produksi. Sedangkan untuk hambatan yang kedua, itu hambatan eksternal. Hambatan eksternal itu adalah hambatan yang berasal dari luar kelompok kami. Misalkan faktor-faktor eksternal yang dialami kelompok kami ada dua macam. Yang pertama, ketertiban konsumen, dan yang kedua, banyaknya kompetitor dalam pemasaran atau pesaing. Apa sih analisis SWOT dalam berwirausaha? Analisis SWOT dalam berwirausaha adalah teknik analisis untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam berwirausaha. Tujuan utama SWOT itu apa sih? Untuk meningkatkan kesadaran akan faktor-faktor yang digunakan untuk membuat keputusan. Cara menyelesaikan masalah dalam berwirausaha dari kelompok kita itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, memaksimalkan peluang melalui sosmed. Untuk yang kedua, mengutamakan rasa dan kualitas. Untuk yang ketiga, mengutamakan kepuasan pelanggan. Dan untuk yang terakhir, berpedoman pada target pasar. Target pasar. Target pasar kelompok kami itu semua kalangan di dalam sekolah maupun luar sekolah, baik lewat sosial media maupun lewat real life atau kehidupan nyata. Cukup sampai di sini presentasi ini. Bila ada kesalahan mohon disampaikan, bila ada perasaan mohon diucapkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.